PBB yang membagi dua tanah untuk orang Yahudi dan untuk orang Arab Palestina. Jadi sejak itulah muncul ada dua negara di atas satu tanah yang notabene tanahnya adalah tanah orang Yahudi. Mereka ingin seluruhnya buat Palestina. Jadi karena ingin seluruhnya, justru mereka kehilangan semuanya. Shalom, God lovers, selamat datang di Diaspora Talk Show bersama saya, Pendeta Martin Harefa. Hari ini kita akan membahas topik yang tidak pernah kehilangan relevansinya, bahkan semakin memanas. Akankah Israel dan Palestina berdamai? Atau perdamaian hanya akan jadi ilusi? Apakah two-state solution masih relevan? Kita tahu bahwa solusi ini sudah lama menjadi agenda politik internasional. Tapi hingga kini, perdamaian yang diimpikan belum terwujud. Yerusalem tetap menjadi pusat konflik. Gaza dengan kekuasaan Hamas yang terus bergolak, sementara Iran turut memainkan peran geopolitik yang signifikan. Di tengah semua ini, kita sebagai orang percaya perlu bertanya, bagaimana perspektif iman kita terhadap konflik ini? Apakah two-state solution benar-benar solusi? Atau justru berlawanan dengan rencana Tuhan atas Israel dan tanah perjanjiannya? Bersama narasumber yang luar biasa, Ibu Monique Rickers, seorang hamba Tuhan, pegiat Israel, dan pemerhati sejarah Timur Tengah, dan pemilik channel Fakta Israel, kita akan menggali lebih dalam dengan tajam, kritis, namun tetap Alkitabiah. Kita sapa dulu beliau. Shalom Bu Monique, apa kabar? Puji Tuhan, baik Pak, terima kasih. Terima kasih sudah hadir kembali di Diaspora TV. Amin. Nah, sebelum kita mulai, saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk waktu yang indah, kami boleh berbincang-bincang dengan hamba-Mu Ibu Monique Rickers. Tuhan, Engkau memberikan hikmat akal budi kepada kami dan juga khususnya urapan Tuhan bagi hamba-Mu di dalam menjelaskan tentang keberadaan bangsa Israel, umat pilihan Allah di tengah-tengah dunia dan di tengah-tengah bangsa-bangsa. Tuhan memberkati perbincangan kami dan memberkati kami semua yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God lovers, kami mengingatkan kepada Anda semua untuk like video ini dan memberikan komentar di kolom komentar di bawah video ini. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV, kami ucapkan selamat datang dan jangan lupa subscribe dan mohon tekan bel notifikasi. Karena dengan begitu Anda menjadi orang yang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Bu Monique, kita mulai perbincangan kita ya. Nah, Bu, bagaimana sebenarnya konsep two-state solution dan bagaimana sejarah gagasan ini bisa muncul? Ya, terima kasih Diaspora TV yang mengundang saya dan shalom Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita bahas Israel dalam konteks
sebagai sebuah negara di masa modern, kita akan merujuk kepada sejarah. Nah, sejarah Israel pada tahun 1947, ini Israel dibawa mandat Inggris. Kenapa mandat Inggris? Karena Inggris menang Perang Dunia Pertama. Jadi Inggris menerima tanah yang dahulu dikuasai oleh Ottoman. Nah, Bapak Ibu, Ottoman itu menguasai Israel tuh selama 400 tahun. Jadi sudah cukup lama ya. Panjang. Sebelumnya adalah beberapa, ada Mamluk. Sebelumnya lagi itu nanti akan kita ketemu dengan era Perang Salib. Ada Bizantium. Dan sampai akhirnya ke Romawi di masa Yesus lahir. Nah, jadi ketika mandat Inggris itu berakhir di tahun 1948, setahun sebelumnya, di tahun 1947, Inggris menyerahkan soal tanah Palestina ke PBB. Nah, PBB yang membagi 2 tanah untuk orang Yahudi dan untuk orang Arab Palestina. Nah, nama Palestina itu sendiri adalah nama yang diberikan oleh Kaisar Hadrian pada tahun 135 Masehi, menggantikan nama Yudea. Jadi sejak itulah muncul ada 2 negara di atas satu tanah yang notabene tanahnya adalah tanah orang Yahudi. Tahun 1947. Nah, kemudian diberikan kesempatan untuk menentukan nasib. Waktu itu kedua bangsa ini, dua bangsa. Jadi antara orang Arab dan orang Yahudi. Dalam pemungutan suara di PBB, voting yang dilakukan, 33 negara setuju tanah ini dibagi 2. Gitu ya. 13 negara menolak. Ini semua adalah negara-negara Arab, Pak, yang menolak. Yang menolak. Justru negara Arab. Kenapa mereka menolak? Karena mereka ingin seluruhnya buat Palestina. Jadi karena ingin seluruhnya, justru mereka kehilangan semuanya. Gitu. Jadi ada yang namanya akhirnya diputuskan resolusi PBB 181. Inilah yang membagi 2 tanah. Tapi faktanya yang berdiri hanya satu negara, Israel saja. Begitu mandat Inggris berakhir 14 Mei 1948, jam 4 sore waktu Israel dideklarasikan kemerdekaan Israel. Negara Israel dideklarasikan. Berdiri. Jadi negara satunya lagi kemana? Negara yang satu gagal berdiri. Apa penyebabnya, Bu? Karena jatah tanahnya dikuasai oleh Yordania. Bagian dari Yudea dan Samaria yang harusnya menjadi jatah tanahnya Palestina dikuasai sama Yordania. Bagian Gaza dikuasai oleh Mesir. Jadi yang menyebabkan Palestina itu tidak ada bukan Israel. Karena 2 negara ini ya, Yordania dan Mesir. Begitu. Jadi yang menjajah Palestina ya Yordania dan mereka sendiri ya, bangsa Arab. Gitu, bukan Israel. Karena apa? Israel nggak berkepentingan pada saat itu. Israel udah senang dengan jatah tanahnya. Jatahnya ya. Jadi sesedikit apapun itu, tapi itu negeri kami gitu loh. Jadi mereka udah menikmati. Nah, Bu, mengapa dunia internasional terus mendorong solusi 2 negara bagi Israel dan Palestina? Apa karena sejarah PBB tadi? Kalau kita lihat saat ini, Pak, secara fakta, ada 146 negara yang tergabung dalam PBB yang mengakui Palestina sebagai sebuah entitas negara. 146 dari 190-an. Banyak kan? Banyak sekali ya. Artinya, dunia mendorong solusi 2 negara nggak? Sebetulnya tidak jawabannya. Karena apa? Negara Palestinanya udah diakui kok. Gitu ya.
Tapi mereka selalu mengatakan Israel menjajah Palestina. Jadi yang mereka mau, konsep dunia adalah seluruh daerah yang tadinya dikuasai oleh Yordania dan Mesir itu dikasih ke Palestina. Dan itu sudah Israel lakukan. Tahun 1993 Israel memberikan beberapa kota di wilayah Yudea dan Samaria atau tepi barat itu untuk Palestina. Maka bisa ada negara otoritas Palestina dengan ibu kota Ramallah. Gitu ya. Nah, Gaza Israel udah kasih sejak tahun 2005. Artinya gak ada urusan nih. Tapi kenapa dunia masih, ayo dong solusi dua negara. Loh, negaranya udah ada kok. Gitu. Karena memang dunia pada dasarnya tidak ingin solusi. Gitu ya. Karena sebab solusi yang sudah ada itu menjadi kayak polemik gitu. Tidak bisa diterima kenyataan bahwa memang saat ini sudah ada dua negara. Di tanah itu gitu ya. Seberapapun luas wilayahnya ya Pak. Karena kan memang namanya juga wilayahnya dikasih. Bethlehem sudah dikasih ke Palestina. Yeriko sudah dikasih. Sikem sudah dikasih. Mau apa lagi gitu kan. Betul. Jadi kalau dari Israel kita berkunjung ke Bethlehem sudah harus nunjukin paspor ya? Iya, karena itu sudah otoritas negara yang berbeda. Palestina. Sudah di bawah Palestina. Betul. Iya. Nah, Bu Monik, apakah ada landasan Alkitab yang relevan dalam memahami gagasan two-state solution ini? Tentu ada. Karena apa? Israel sekarang di masa kini ada itu juga karena penggenapan janji Tuhan dari Alkitab itu sendiri. Oh begitu. Jadi nggak ada yang namanya istilahnya terputus. Atau Israel dulu sama sekarang beda. Sama, kalau Israel dulu dan sekarang beda maka janji Tuhan gagal. Kita lihat Kisah Para Rasul 13 ayat 19. Dikatakan ini adalah kesaksian dari Stefanus ketika ia mau dihukum mati ya, dirajam. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia ini Tuhan, membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Artinya apa Bapak Ibu semua? Tanah Israel adalah tanah warisan untuk keturunan Yakub. 12 suku bangsa Israel. Karena dibilangnya warisan. Kecuali Tuhan adalah pemberi waris yang tidak setia. Dia nggak janji warisan. Oke, saya kasih warisan ya, tapi nggak ada nih, batal ya, maaf. Manusia saja secara hukum kalau dia punya anak, harta orang tuanya menjadi warisan turun anaknya, turun ke anak. Nah, apalagi Tuhan, betul? Jadi Bapak Ibu, kita baca ini Kisah Para Rasul loh, di Perjanjian Baru. Dan kalau kita lihat lagi di Yosua 11 ayat 23, demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Selain warisan itu adalah milik pusaka. Tanah perjanjian milik pusaka. Indonesia milik pusaka bangsa Indonesia, gitu ya. Dan kalau kita balik lagi tadi kan pertanyaannya ke solusi dua negara. Nah, solusi dua negara ini sulit diwujudkan karena Palestina ingin ibu kotanya itu adalah Yerusalem, Bapak Ibu semua. Nggak itu bisa. Cita-citanya bangsa Palestina. Iya. Ibu kotanya adalah Yerusalem. Saat ini ibu kota dari Palestina adalah Ramallah.
Ramallah itu seberapa jauh dari Yerusalem? 30 menit naik mobil. Deket kan? Nggak jauh itu. Iya, Jakarta Depok lebih jauh. Iya kan? Nah, jadi Palestina menginginkan ibu kotanya adalah Yerusalem. Sementara di Alkitab kita menubuatkan ada satu masa ketika Yerusalem ini menjadi rebutan. Kita lihat di Yoel 3 ayat 2. Tertulis, aku ini adalah Tuhan. Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Ini di kota Yerusalem. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel. Oleh karena mereka ini siapa? Segala bangsa. Mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Siapa yang membagi tanah Israel? PBB. Jadi di masa datang Bapak Ibu nggak usah kaget kalau tiba-tiba ada keputusan dari PBB, tanah ini adalah tanah negara Palestina misalnya. Gitu ya. Kenapa? Tuhan sudah berkata. Dan ini pasti akan tergenapi karena ini firman Tuhan. Bu Monik, bagaimana pandangan Israel modern terhadap solusi dua negara ini? Jadi bagaimana mereka melihat sebagai bangsa Israel dengan usulan dua negara? Nah, ini berdasarkan catatan dari media massa. Pada Februari 2024, Presiden Biden, waktu itu Presiden Amerika masih Joe Biden. Joe Biden itu menyatakan bahwa mereka ini akan mencari penyelesaian permanen tentang Palestina. Akan mendirikan Palestina sebagai negara gitu ya. Lalu Israel menanggapi di Februari 2024 itu dengan menyatakan bahwa Israel dengan tegas menolak perintah internasional mengenai penyelesaian permanen dengan Palestina. Jadi nggak mau. Alasannya kenapa? Ini 1 tahun yang lalu 2024. Alasannya pada 7 Oktober 2023 terjadi yang namanya serangan teror besar-besaran terhadap Israel. Dalam 1 hari ada 1.200 orang lebih tewas. Ada 253 orang disandra, dibawa ke Gaza. Dan sampai pertengahan Februari 2025 masih ada sekitar 73 orang ditawan dengan 36 orang tewas. Namun mayatnya pun gak dibalikin oleh Hamas, Jihad Islam dan warga Gaza yang menyandra mereka. Artinya apa Bapak Ibu? Israel punya ketetapan gitu ya. Setelah mengalami serangan teror besar-besaran, dia harus memutuskan bagaimana cara melindungi warga negaranya. Jadi pikir, nggak bisa. Kita bertetangga dengan orang yang mau menyerang kita. Jadi kita nggak bisa bilang, aduh kok Israel jahat banget ya nggak mau negara Palestina berdiri. Kita soalnya nggak menjadi korban ya. Karena bangsa Israel punya pengalaman pahit. Iya betul. Kita nggak punya terhadap pengalaman tetangga mereka menjadi ini. Iya, kita nggak punya pengalaman sebagai korban. Mungkin konteksnya begini deh. Indonesia pernah mengalami tragedi 1965 karena komunis. Kira-kira kalau ada komunis sekarang, kita akan bereaksi seperti apa? Wah, pasti banyak orang nggak mau ya. Karena trauma dengan apa yang terjadi di tahun 1965. Menolak untuk hidup berdampingan. Dalam konteks karena mereka melakukan kekerasan dan teror. Gitu ya. Itu sikap dari Israel modern hari ini. Nah, kenapa Palestina bersikeras menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota mereka dalam two-state solution ini? Bisa dibilang alasannya utamanya karena dasar sejarah. Nabi Islam pernah ke Yerusalem dalam perjalanan Isra Miraj. Dan dari bekas bait suci naik ke sorga. Dan
Yerusalem ini pernah menjadi kiblat umat Islam, meski hanya selama beberapa bulan saja. Atas dasar itulah mereka mengklaim bahwa Yerusalem ini berkaitan dengan Palestina. Padahal fakta sesungguhnya di Yerusalem tidak pernah ada kekuasaan Islam. Contoh, Ottoman, kan 400 tahun ya Ottoman menguasai dijajah tanah Israel. Namun ibu kota pemerintahan Ottoman itu tetap di Konstantinopel, bukan di Yerusalem. Sebelum-sebelumnya, kekhalifahan Islam sebelumnya, mulai dari masa Umayyah, gitu ya, mulai dari Madinah, Damaskus, Baghdad, Kairo, Konstantinopel, nggak pernah Yerusalem. Lalu ketika Yordania menguasai tepi barat, Yudea dan Samaria, ibu kota Yordania apa? Aman tetap. Namanya Aman ya. Dari kata Amon. Bani Amon dulu daerahnya, tempatnya di Yordania sekarang. Itu. Amon, 2 anak Lot menjadi suku Bani Amon dan Moab. Nah, jadi kalau mau ditanya kaitannya, oke, mereka punya kaitan lah, dianggapnya begitu. Tapi ini kan permulaannya mulai dari 600 Masehi, Pak. Sementara Israel, Yerusalem dibangun oleh Daud. Ya kan? Daud memerintah dari Yerusalem selama 33 tahun. Dan itu sebelum Masehi, artinya ribuan tahun sebelum ada sejarah yang dimulai 600 Masehi ini. Nah, Bu Monik, berdasarkan data sejarah yang Ibu ungkapkan tadi, apakah Yerusalem ini bisa benar-benar dibagi antara 2 negara tanpa memicu konflik baru? Tadi kan sejarahnya bangsa Yahudi ini sudah terluka, bangsa Israel ini sudah terluka ya dengan serangan teror. Nah, kira-kira ke depannya ini bisa nggak hidup berdampingan, membagi 2 Yerusalem ya, dan mereka bisa hidup berdampingan tanpa memicu konflik. Oke. Jadi fakta Yerusalem pernah terbagi. Tahun 1948 sampai 1967 Yerusalem Barat dikuasai oleh Israel. Tahun 1948 sampai 1967 Yerusalem Timur dikuasai Yordania. Bisa, artinya bisa. Pernah terjadi. Tetapi itu tidak sesuai dengan Alkitab. Kita balik lagi nih ke Alkitab. Firman Tuhan berkata demikian. Dan kepada anaknya akan kuberikan satu suku, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku. Kunya ini Tuhan. Jadi Yerusalem kota yang dipilih Tuhan bagi Tuhan sendiri. Katanya begini, supaya namaku tinggal di sana. Dari 1 Raja-Raja 11 ayat 36. Jadi Tuhan yang memilih Yerusalem menjadi kotanya Tuhan, dan supaya nama Tuhan tetap di sana. Gitu ya. Dan kalau kita lihat di perjanjian baru Bapak Ibu semua, kita lihat di Matius 5 ayat 35. Tuhan Yesus berkata, Yerusalem adalah kota raja besar. Siapa raja besar itu? Bukan Herodes. Karena Herodes bukan orang Yahudi. Herodes ini orang Edom, Idumea. Raja besar itu adalah Yesus sendiri yang akan datang kedua kali menjadi raja. Jadi nyambung, Pak. Kalau secara manusia, secara dunia bisa dibagi Yerusalem. Tetapi secara Alkitab, kata Tuhan, nggak bisa karena Tuhan yang milih kota itu dan kota itu maunya untuk namanya Tuhan, gitu kan? Dan kalau kita lihat lagi di Lukas 21 ayat 24 dikatakan demikian. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus berkata, dan ini perikopnya menarik ya, tanda-tanda kedatangannya. Ketika murid-murid bertanya, apa sih tanda kedatanganmu ya di Matius 24, di Lukas 21. Yesus yang kedua kali. Yang kedua kali.
Dikatakan di sini, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Nah, banyak ahli guru-guru Alkitab gitu ya, yang menyatakan bahwa zaman bangsa-bangsa itu tergenapi atau selesai ketika Israel berhasil merebut Yerusalem Timur. Jadi menyatukan Yerusalem Barat dan Yerusalem Timur di tangan Israel. Menjadi satu lagi. Itulah Lukas 21 ayat 24 tergenapi. Karena kan dikatakan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan benar kan? Yordania kan tidak mengenal Allah. Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Genapnya kapan? Tahun 1967. Dan selesai sampai di situ ayatnya. Jadi sebenarnya secara logika nggak mungkin Yerusalem dibagi lagi dan terus nanti akan ada masa untuk digenapi lagi. Kalau kita lihat di Wahyu memang ada. Yerusalem akan diinjak-injak, kota itu akan diinjak-injak selama 42 bulan. Jadi masih akan ada momennya. Itu belum terjadi belum terjadi. Okay. Nah, jadi nggak usah heran memang ketika jika suatu saat nanti Yerusalem akan jatuh ke tangan non-Israel. Karena sudah ada ayat rujukannya di Alkitab. Alkitab kita keren banget lah. Semuanya ada di sini soalnya. Nubuatan itu akan tergenapi nantinya. God Lovers, semakin menarik perbincangan kita dengan Bu Monik. Nah, Bu Monik, apa implikasi geopolitik jika two-state solution ini diterapkan? Kalau melihat dari keinginannya Palestina, Palestina kan maunya Yerusalem itu ibu kotanya. Artinya kalau jadi tergenapi ada negara Palestina dengan ibu kota Yerusalem. Kita bicara mungkin dibagi dua lagi nih kotanya ya. Jadi Yerusalem Timur buat Palestina, Yerusalem Barat buat Israel. Tergenapi. Itu mungkin saja. Karena balik lagi ya tadi ya di Wahyu kan ada tuh 42 bulan lamanya diinjak-injak. Tetapi kalau kita bicara implikasi dari penerapan solusi dua negara itu sekarang, Israelnya sikapnya seperti apa? Mereka pasti menolak. Mereka tidak mungkin memberikan Yerusalem. Tahun 2002 negara-negara Arab ini pernah menawarkan perdamaian kepada Israel dalam konteks Israel menyerahkan semua daerah yang direbut pada tahun 1967, yakni Gaza, Yudea dan Samaria, dikasih ke Palestina untuk mendirikan negara Palestina, termasuk Yerusalem Timur. Karena kan Yerusalem Timur direbut dari Yordania. Israel nggak mau. Kenapa? Karena imbalannya hanya hubungan diplomatik dengan negara-negara Arab semua. Dengan imbalan satu negara Palestina. Nggak mau Israel. Aneh kan? Karena Yerusalem yang harus diserahkan. Tidak mungkin menyerahkan Yerusalem. Kenapa tidak mungkin? Karena itu berkaitan dengan situs-situs penting Yahudi wilayahnya di Yerusalem Timur. Memangnya ada apa aja sih Bu di ada Bukit Bait Yerusalem Timur itu? Ada Bukit Bait Suci. Ini Bukit Bait Suci adalah tempat bekas Bait Suci. Bukit Moria. Yang dibangun terakhir oleh Herodes. Herodes merenovasi. Ya, merenovasi ya. Jadi puing-puingnya di situ gitu ya. Jadi sangat penting. Yesus kita dibawa ke Bait Suci. Waktu mau disunat. Usia 8 hari. Dan hari ini orang-orang Yahudi juga beribadah di situ ya. Dan itulah tembok ratapan adalah tempat paling suci dalam tradisi Yahudi saat ini. Karena mereka kehilangan Bait Suci kan. Sisanya hanya sepotong tembok. Sekitar 50 meter saja. Dan kalau ini pun diambil, apa jadinya gitu loh Pak. Jadi ini boleh dibilang tempat yang menjadi pusat ibadah hari ini. Betul, hari ini. Dan itu sisi
Yudaisme ya, sisi orang Yahudi. Mungkin Anda orang Kristen pikir, oh ya udah nggak apa-apa, kasih aja. Kita menganggap kita nggak ada hubungannya gitu ya dengan bait suci. Jangan salah. Semua situs-situs Kristen yang penting pun di Yerusalem Timur. Oh gitu. Kita juga kalau ziarah kan kita ke tembok ratapan ini juga kita ya. Ke tembok ratapan. Makam Yesus di mana? Yerusalem Timur. Golgota, Yerusalem Timur. Oh gitu. Gitu ya. Makam Yesus di Yerusalem Timur. Yesus disalibkan di Yerusalem Timur. Iya, iya. Jadi secara iman, konteks iman, kita terkoneksi gitu kan. Iya. Nah, kalau diserahkan gimana? Turki, contoh paling dekat. Turki mengislamkan kembali Hagia Sophia, gereja terbesar di masa Bizantium, gereja terindah. Karena apa? Karena Hagia Sophia ini dibangun untuk menjadi replika dunia Kristen, replikanya bait suci, bait suci Salomo. Iya. Gitu ya. Nah, jadi setelah pemimpin Turki Mustafa Kemal Atatürk membuat dari gereja menjadi museum, di masa Erdogan menjadi masjid. Jadi masjid ya. Ya. Kira-kira bisa nggak kita menjamin bahwa kalau ini diserahkan kepada Palestina, situs-situs ini tidak diubah fungsinya? Fungsinya. Iya, iya, iya. Karena apa? Yang terjadi saat ini, situs-situs itu sudah diubah oleh UNESCO. Dikatakan, UNESCO mengatakan tahun 2017 kalau saya tidak salah ya, Bukit Bait Suci itu tidak ada kaitannya dengan Yudaisme. Oh, itu kata UNESCO. Itu kata UNESCO. Ya. Jadi bisa dibayangin bagaimana kalau semua situs sejarah yang berkaitan dengan iman kita diubah juga. Bagaimana nasibnya kelak? Betul, itu yang menjadi pertanyaan. Karena kan sekarang kita masih melihat itu di bawah Israel ya, semuanya terjaga. Ya. Kalau berganti kepemimpinan, kira-kira gimana? Tidak ada yang bisa jamin. Nggak ada yang bisa menjamin. Bahkan menurut dunia Islam, tembok ratapan itu bukan namanya tembok ratapan, tapi tembok borak. Karena dipercaya pada saat Isra Miraj, pada saat terjadi, borak itu ditambatkan di tembok ratapan. Oh, begitu. Mendaratnya di situ. Ya. Ini contoh kecil ya sebetulnya ya. Kalau kita lihat, nggak penting kok. Kita yang penting kita tahu kok ini tempat bekas bait suci. Masalahnya Bapak Ibu itu nggak hidup selamanya. Bapak Ibu punya anak, punya cucu, punya cicit. Kira-kira mereka nanti percaya nggak sama Alkitab? Kalau tempat-tempatnya semuanya berubah. Udah nggak ada lagi tuh tempat-tempatnya ya? Iya, udah nggak ada lagi. Gitu kan? Ya, sama seperti contoh tadi, Hagia Sophia ya? Iya. Itu kan bangunannya masih ada ya Pak, masih ada. Tapi kan masalahnya ini bait sucinya kan udah nggak ada. Kita hanya percaya, oh iya karena Alkitab bilang dulu di sini nih di bukit ini ada bait suci. Tembok itu pun sepotong yang tersisa pun udah diganti namanya. Iya, maknanya udah beda ya. Maknanya sudah beda dan kayak kita nih orang Indonesia yang nggak bisa ke Israel tiap saat. Gimana caranya kita memastikan anak-anak kita, anak sekolah minggu ini bener loh di Yerusalem itu kota Tuhan. Iya. Jadi kita harus berpikir jauh ke depan ya untuk keberlanjutan iman Kristen ini. Iya, Bu Monik, bagaimana komunitas Yahudi Ortodoks dan sekuler menyikapi gagasan ini? Tadi Yahudi modern, sekarang bagaimana dengan Yahudi Ortodoks dan sekuler menyikapi gagasan two state ini? Orang-orang Yahudi Ortodoks Pak, itu cenderung orang-orang yang posesif sama tanah perjanjian. Karena mereka betul-betul mengacu pada Alkitab. Iya. Dan Alkitab bilang ini tanah buat
orang Israel. Ya udah buat mereka semua gitu ya. Tetapi kalau kita lihat juga di Alkitab, Tuhan tuh memerintahkan orang Yahudi 3 kali setahun ke Yerusalem. Pada saat Paskah, pada saat Shavuot hari ke-50, yang kemudian kita kenal sebagai Pentakosta, 50 hari setelah Paskah, dan yang terakhir 3 kali setahun seorang pria harus beribadah ke Yerusalem, dan yang ketiga adalah pada hari raya Pondok Daun, atau dibilang dalam bahasa Ibrani hari raya Sukkot. Nah itu ada rujukan ayatnya di Ulangan 16 ayat 16 sampai 17. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Elohimu ke tempat yang akan dipilihnya. Karena ini masih ulangan ya, belum sampai ke Yerusalem. Yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Elohimu. 3 kali dalam setahun harus ke Yerusalem, gitu ya. Terus tradisi dalam Paskah, kata-kata yang diucapkan saat Paskah adalah next year in Jerusalem, sampai ketemu tahun depan di Yerusalem. Jadi kayak ada tradisi rutin tahunan, tahun depan ke Yerusalem, tahun depan Yerusalem. Lalu orang menikah, pasangan Yahudi akan menginjak gelas. Tanda mereka mengingat kehancuran bait suci pertama dan bait suci kedua. Ini jadi tradisi yang berkaitan dengan apa yang terjadi di Alkitab. Karena kan bait suci 2 kali dihancurkan oleh Babilonia tahun 586 sebelum Masehi dan oleh Romawi tahun 70 Masehi. Jadi tradisinya berkaitan gitu ya. Jadi kemana nanti mereka akan lakukan itu ya? Kalau mau menggenapi perintah Alkitab 3 kali setahun, harus ke Yerusalem. Ke Yerusalemnya. Iya, dia harus beribadah ke Yerusalem gitu ya. Nah sekarang karena tanpa bait suci ya mereka datang ke Yerusalem, ke tembok ratapan. Artinya kalau Yerusalem Timur itu menjadi milik dari Palestina, sudah dipastikan Bapak Ibu, orang Kristen, orang Yahudi mungkin tidak bisa mengakses seleluasa sekarang situs-situs kekristenan dan situs-situs Alkitab tersebut. Perlu juga saya infokan Pak Pendeta, bagaimana ketika di bawah Yordania, Yerusalem Timur itu sinagoga-sinagoga, ini sinagoga ini rumah ibadah orang Yahudi, itu dihancurkan oleh Yordania ketika menguasai di Yerusalem Timur itu ya. Kawasan Yahudi, Jewish Quarter itu juga dirusak. Bahkan sinagoga Hurfa, sinagoga yang terbesar ya di kota tua Yerusalem, Bapak Ibu kalau ke Yerusalem biasanya akan diajak ke sana, itu juga dihancurkan. Nah, makanya sekarang ini bangunan yang baru, yang renovasi. Jadi kita benar-benar apa ya? Mungkin kita pikir nggak ada hubungannya sama kekristenan, padahal sebetulnya sangat berkaitan. Jadi sudah pasti Yahudi Ortodoks dan sekuler menolak kalau Yerusalem dilepas, diambil alih oleh Palestina. Mungkin yang pertama dilakukan oleh mereka adalah mendemo pemerintah yang setuju gitu ya. Bagaimana Bu Monik menanggapi sikap Hamas yang secara terang-terangan ingin menghapus Israel dari peta mempengaruhi realisasi two-state solution? Nah ini menarik ya. Jadi memang Hamas secara resmi, dokumen pendirian Hamas di Hamas Charter itu memang dia melihat Israel tidak ada sama sekali di peta. Artinya apa? Yang dia lihat from the river to the sea, dari sungai Yordan sampai ke laut Mediterania itu semua adalah wilayah Palestina. Jadi Hamas menolak solusi 2 negara. Sehingga sampai hari ini tidak ada solusi. Karena pertanyaannya Israel mau dikemanain?
gitu betul. kan. Jadi PBB juga nggak bisa memberikan solusi dengan sikap keras Hamas ini. Hamas itu udah harga mati, Israel tidak ada. Betul. Gitu ya. Makanya ketika Israel berdamai dengan Palestina, dengan Yasser Arafat waktu itu adalah pemimpin pembebasan Palestina, PLO. Ketika Israel berdamai dengan Palestina tahun 1993, dengan memberikan wilayah, makanya berdamai, wilayah Yudea dan Samaria itu Bethlehem, Yeriko, Shikem dan sebagainya. Hamas nggak mau, Hamas nggak suka. Tahun 1993 itu. Makanya akhirnya mereka membentuk gitu ya, organisasi yang namanya Hamas tadi. Gitu. Padahal faktanya sebetulnya PLO juga menentang Israel. Tapi mereka lebih cerdik caranya dengan tidak kelihatan gitu ya. Jadi mereka bisa berjabat tangan dengan Israel. Kesannya mau berdamai, tapi tetap aja mereka juga punya kelompok-kelompok teror. Dan sampai hari ini otoritas Palestina itu membayar gaji untuk setiap teroris yang tewas. Makanya teroris ada terus. Karena digaji. Keluarga orang-orang yang masuk penjara dapat gaji. Mereka yang tewas, mereka dianggap sebagai syuhada. Maka apa yang terjadi? Gajinya lebih gede. Jadi mereka dianggap pahlawan. Dianggap pahlawan dan pahlawannya menerima santunan. Keluarga pahlawan. Tanda kutip pahlawannya ya. Nah jadi memang ini sesuatu yang secara real, secara nyata Israel hadapi. Kenyataan sesulit ini. Dan tidak sesederhana kayak kita bilang, ya udahlah kasih aja tanahnya gitu ya. Karena apa? Israel udah jabat tangan kok gitu ya sama Yasser Arafat. Tapi apa yang terjadi? Malah mengupah terorisnya dipelihara ya. Dipelihara sampai hari ini. Iya. Nah, Bu Monik, itu tadi sikap dari bangsa Israel dan juga sikap dari Hamas. Sekarang bagaimana sikap negara-negara Arab terhadap two-state solution saat ini? Negara-negara Arab itu sama dengan Palestina. Maunya ibu kota adalah Yerusalem. Tahun 2017, Trump memutuskan memindahkan kedutaan besar Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem. Bukan menjadikan Yerusalem itu sebagai ibu kota. Ibu kota Israel selalu Yerusalem sejak zaman Daud. Tetapi dengan memindahkan itu secara faktual, Trump mengakui bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Pemerintahan, kantor Knesset, kantornya Perdana Menteri, rumah mereka semuanya di Yerusalem. Tel Aviv itu kayak kota bisnisnya. Tapi kedutaan-kedutaan besar memang kebanyakan di Tel Aviv. Karena apa? Lebih nyaman. Gitu ya. Buat mereka orang-orang asing. Karena Yerusalem itu bisa dibilang untuk beribadah. Gitu. Nah, 2018 Pak, akhirnya negara-negara Arab mendeklarasikan ibu kota Palestina adalah Yerusalem. Bahkan negara kita, Indonesia, dalam situs resmi kedutaan besar Indonesia di Yordania, karena Yordania ini merangkap dengan Yordania dan Palestina, secara resmi Indonesia menyebutkan ibu kota dari Palestina itu adalah Yerusalem. Oh, Indonesia sendiri mengakuinya Yerusalem, ibu kota Palestina. Dan yang ini menarik, bukan ditulisnya Yerusalem Timur loh, tapi Yerusalem. Jadi semuanya. Iya, Yerusalem secara utuh. Secara utuh. Jadi ya inilah tugas Bapak Ibu semua untuk berdoa bagi pemerintah kita, buat negara kita agar sesuai dengan Alkitab. Iya. Kenapa beberapa pihak di Israel justru menolak two-state solution ini? Oke.
Jadi kalau kita lihat dari apa yang dialami Israel sebagai negara, memang mereka mengalami apa yang namanya memberikan daerah untuk berdamai. Ternyata itu bukan solusi. Tahun 1993 memberikan daerah, ya kan? Yudea dan Samaria diberikan. Apakah ada damai? Tidak. Enggak. Malah setelah itu terjadi intifada pertama dan intifada kedua. Intifada itu apa? Perlawanan. Perlawanan bentuknya apa? Kekerasan dan teror. 2005 Israel keluar dari Gaza. Terjadi perdamaiankah? Tidak. Malah Gaza menjadi basis kelompok Hamas. Itu diketemukan terowongan-terowongan bawah tanah yang saling terhubung. Betul. Dan itu udah kayak kota di bawah 500 kilo. Ratusan kilometer ya? Iya, betul. Wow. Dan bangun terowongan itu butuh biaya besar loh. Kayak kita aja mau bangun selokan, ya, buat buang limbah, itu butuh biaya besar. Itu lebih sulit loh membangun di bawah daripada di atas. Makanya canggih banget ya. Tapi sayangnya itu mereka gunakan untuk teror. Kenapa nggak bangun sekolah, nggak bangun rumah sakit ya, seperti itu. Fasilitas masyarakat. Fasilitas masyarakat. Nah, jadi di pihak Israel memang ada yang menolak solusi dua negara. Pada Juli 2024 di Parlemen Israel Knesset mereka melakukan pemungutan suara untuk menyetujui satu resolusi yang menolak negara Palestina. Kenapa dilakukan ini? Karena pada Juli 2024 juga Mahkamah Internasional menyatakan keberadaan Israel di atas Yudea dan Samaria dan Yerusalem Timur itu ilegal. Mahkamah Internasional. Juli 2024, September 2024, PBB yang menyatakan Yerusalem Timur, Yudea dan Samaria ilegal bagi Israel. Orang Yahudi nggak boleh ada di atas tanah Yudea, Samaria dan Yerusalem Timur. Dan PBB memberikan batas waktu sampai September 2025. Oh, September 2025 ini ya. Sedang menuju ke sana. Sedang menuju ke sana. Karena itu di Juli 2024 menanggapi Mahkamah Internasional itu, mereka memutuskan kita nggak setuju kalau ada negara Palestina. Dan bisa dimaklumi ya, karena alasannya apa? Ada 7 Oktober 2023 itu tadi. Nggak mungkin gitu loh Pak, mereka mau bertetangga dengan berdampingan dengan orang yang mau membunuh mereka. Ya, dalam tanda petik teroris. Betul. Kasarnya begitu ya. Bu Monik, bagaimana situasi keamanan dan stabilitas regional jika solusi ini benar-benar diterapkan? Kalau secara regional, tentu saja akhirnya kawasan di Timur Tengah itu harusnya jadi lebih damai. Karena tujuan mereka sudah tercapai. Ya, tujuan mereka tercapai, negara Palestina dengan ibu kota Yerusalem itu terwujud. Tapi kalau kita balik lagi ke ayat Alkitab, akan ada yang namanya perang terhadap Yerusalem. Dan itulah yang akan menjadi riak-riak kecil menuju kepada penggenapannya. Sebab apa? Sebab Israel tidak akan memberikan Yerusalem. Sampai hingga pada satu titik akan terjadi perang terhadap Yerusalem sesuai dengan apa yang ada di Alkitab. Berarti tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua semakin dekat. Gitu ya. Kalau kita lihat juga di Alkitab di Wahyu ya, kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus memang akan datang sebagai musuh ya, bagi antikristus, bagi orang-orang yang menentangnya, yang menolak Yesus. Karena apa yang dikatakan berperang. Naik apa simbolnya? Kuda putih. Bukan lagi naik keledai. Gitu ya. Tuhan Yesus sudah naik kuda putih. Naik kuda putih. Dan kita ada di belakangnya. Itu lambang peperangan ya.
kuda lambang peperangan, dan kita ada di belakangnya. Kita nggak mau berada di depannya Yesus, karena kalau kita berhadapan dengan Yesus, kita melawan Yesus berarti. Iya. Semakin menarik, God lovers. Jadi kalau kita hari ini ada di dalam situasi yang melihat keadaan di Yerusalem yang memanas, kita bisa juga menghubungkan ini dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi kita harus mencermati situasi ini karena kita sangat terhubung dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ya. Apa dampaknya bagi komunitas Kristen yang tinggal di wilayah Israel dan Palestina dengan keadaan ini? Iya, kalau di Israel saat ini Bapak Ibu semua, Israel ini menjadi negara dengan populasi kekristenan yang semakin bertambah. Oh, jadi orang Kristennya di Timur Tengah ya, acuannya Timur Tengah. Jadi di Timur Tengah orang Kristen itu direpresif ya, mendapatkan tekanan, diskriminasi, ya kan, banyak persekusi. Tetapi justru di Israel populasinya terus bertambah. Itu terjadi juga karena apa? Karena orang Kristen dari Arab bisa bebas memeluk agama dan beribadah. Dan populasi orang percaya dari kalangan Yahudi itu juga meningkat. Jadi orang Yahudi Mesianik ya? Yahudi Mesianik, betul. Itu bertambah. Paling tidak di Israel sekarang ini ada sekitar 50-an komunitas Yahudi Mesianik. Jumlahnya sekitar 50.000. Apakah mereka terang-terangan punya gereja lalu beribadah? Punya begitu? Gereja. Oh begitu ya. Iya. Bagaimana sikap pemerintah Yahudi? Pemerintah Israel sebetulnya sangat-sangat membebaskan ya. Sangat membebaskan. Tetapi masalahnya di kita sendiri Pak. Banyak misionaris Kristen mengatakan mereka ini misionaris datang ke Israel. Tetapi mereka sebetulnya aktivitasnya adalah pro Palestina. Jadi politik. Ini pernah terjadi. Jadi mereka menghasut orang Kristen di Palestina atau di Israel untuk melawan negara Israel. Melawan negara Israel. Oh gitu. Jadi kan susah ya. Iya, dikasih kebebasan padahal sama pemerintah. Mereka dikasih kebebasan. Bahkan misionaris-misionaris yang saya lihat sendiri waktu saya ke Israel, mereka dengan sengaja memprovokasi orang Yahudi dengan cara berdiri di tengah jalan dengan kamera tripodnya untuk merekam dan menginjil gitu ya. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kasih ayat-ayat tapi provokasi. Gitu. Bayangin kita di Indonesia saja Bapak Ibu nggak mungkin melakukan hal itu. Betul. Nggak mungkin Bapak Ibu di jalan, di kota manapun Anda berada, melakukan seperti itu. Anda mungkin pasti akan ditegur. Minimal oleh pendeta Anda sendiri. Mendingan kalau cuma ditegur. Kalau dianiaya. Jadi kita menginjil ada caranya. Betul. Gitu ya. Karena di Roma 11 kan dikatakan kita ini membuat orang Yahudi cemburu sama kita. Cemburunya kenapa? Karena melihat kasih Tuhan yang luar biasa buat orang Kristen. Padahal sama-sama menyembah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Gitu ya. Bukan membuat orang Yahudi marah. Iya, betul. Itu mah jadi batu sandungan. Betul. Dan banyak sekali orang Kristen kayak gitu. Misal, sudah tahu tembok ratapan adalah tempat paling suci bagi orang Yahudi. Dan mereka datang ke tembok ratapan pakai salib gede-gede. Salib bagi orang Yahudi itu kayak provokasi. Kenapa? Karena pasukan salib ketika datang ke Israel di masa ketika dikirim oleh Paus Urbanus II untuk merebut kembali Yerusalem dari tangan Islam, mereka pakai simbol salib. Namanya aja pasukan salib. Tapi masalahnya orang-orang ini membunuh juga orang Yahudi. Bukan hanya musuh mereka orang Islam. Gitu. Jadi memang ini menjadi kita yang orang Kristen yang harusnya
bisa menempatkan diri. Iya, iya. Gitu ya. Karena apa? Karena kita ini menampilkan Yesus gitu kan. Jadi beberapa misionaris ini justru memperkeruh suasana ya kehadirannya. Betul, dan saya menjadi saksi karena saya waktu itu sempat berdebat juga Pak waktu saya di Yerusalem dengan mereka. Oh, gitu ya. Karena saya bilang kamu caranya nggak bisa kayak begini. Kamu itu malah membuat mereka jadi alergi sama kekristenan. Ya. Seharusnya kita nggak seperti itu. Betul. Gitu loh. Mestinya berhikmat ya. Ya, kita harusnya berhikmat karena apa? Kita ini bukan mau memaksa orang kamu ikut saya atau enggak gitu ya. Ibaratnya kita jadi kayak menghunus pedang kan ke arah mereka. Atau mengancam dengan masuk neraka. Betul. Nah itu benar-benar kalimat-kalimat yang menurut saya tidak pantas. Betul. Nah ketika saya datang ke kibuts ya di selatan membantu memetik buah. Karena orang-orang Yahudi ini harus mengungsi setelah mereka diteror. Justru orang-orang Yahudi yang melihat saya, mereka langsung memeluk, mengatakan terima kasih kamu sudah datang. Dan mereka justru bertanya, kamu pasti orang Kristen ya, gitu. Karena hanya orang Kristen yang berbuat kasih. Nah itulah kasih yang harusnya kita tunjukkan. Ya, betul. Bu Monik, bagaimana status dari situs-situs suci Yahudi dan Kristen kalau two-state solution ini diwujudkan kelak? Gimana kita mau pergi ke sana ya? Ya itu dia, kalau Yerusalem itu menjadi ibu kota Palestina, tentu kita sangat mungkin kehilangan tempat-tempat yang penting bagi iman Kristen. Dan kita tidak ingin itu terjadi. Kenapa kita tidak ingin itu terjadi? Karena memang kita berkaitan dengan tempat-tempat tersebut. Kita bukan mendewakan tempat ya, tetapi kita percaya itu bagian penting dari sejarah iman Kristen. Kota Yerusalem tetaplah menjadi kota Yahudi gitu ya. Kota Yerusalem tetaplah harus menjadi kota dengan ciri atau kota itu adalah orang Yahudi. Karena sesuai dengan sejarah sendiri, ibu kota kerajaan Yehuda atau Israel Selatan adalah Yerusalem. Dan Tuhan sendiri yang memilih Yerusalem. Tadi kita sudah baca ayatnya. Lalu situs-situs yang saat ini masih berada di tangan Israel tetap harus berada di tangan Israel. Karena Israel tidak akan menghilangkan situs tersebut, tetapi justru merawatnya. Contoh, ketika Sikem yang sekarang ini adalah disebut oleh orang Palestina sebagai Nablus, diberikan kepada Palestina. Di sana ada makam Yusuf. Tulang belulang Yusuf dibawa dari Mesir. 40 tahun di gurun Sinai untuk dimakamkan di Sikem. Setelah sampai di Sikem, kuburan Yusuf, apa yang terjadi? Kuburan Yusuf dirusak, dibakar. Divandalisme, ditulis-tulis dan sebagainya. Mereka merasa gak ada hubungan Pak. Jadi sayang banget Bapak Ibu. Memang Yusuf mungkin buat kita orang Kristen gak ada pentingnya gitu. Tapi kita bisa belajar dari sejarah bahwa ketika Yusuf dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya, Tuhan bisa menjadikan dia nomor 2. Itu contoh yang bagus buat anak-anak kita. Betul. Ya kisah kan? Yusuf itu inspiratif. Sangat menjadi kisah yang favorit. Betul. Kalau situsnya, makamnya dirusak, ya tidak ada penghormatan sama sekali ya. Dan sekarang ini setiap kali orang Yahudi mau ke makam Yusuf, orang Yahudi harus didampingi IDF, tentara Israel. Karena apa? Karena karena mereka bisa disabotase dengan teror, ditembak dan sebagainya. Kebayang nanti kalau misalnya Yerusalem diserahkan ke negara Palestina, ketika orang-orang Kristen dari berbagai bangsa mau datang dan melihat gitu ya. Berarti
bisa nggak aman. Betul. Kehadiran mereka. Bu Monik, dari sudut pandang teologi Kristen, apakah gagasan two-state solution ini sejalan dengan rencana Tuhan bagi Israel? Kalau jawaban dari Alkitabnya, tidak sejalan. Tadi Bu Monik sudah ungkapkan beberapa ayat ya. Iya. Kenapa tidak sejalan? Karena Tuhan itu adil. Adilnya seperti apa? Tuhan memberikan setiap bangsa tanah. Orang Yahudi tanahnya di mana kalau dia disuruh keluar lagi dari tanah perjanjian? Iya kan? Ismail diberikan tanah. Di Kejadian 25 Bapak Ibu bisa baca. Diberikan tanah dari Hawilah sampai ke Syur. Daerah dari Mesir sampai ke Suriah. Itulah tanah buat keturunan Ismail. Ada tanah. Semua suku bangsa ada tanahnya. Orang Arab, orang Cina, India, orang Rusia. Ada tanahnya. Nah sekarang orang Palestina ini nggak punya bahasa. Arab adanya. Budayanya juga budaya Arab. Jadi kalau kita mau bilang oke, kita bikin nih bangsa namanya Palestina. Aslinya orang Arab karena di abad ke-6 datang ke sana. 638 dari Mekah ke Yerusalem. Umar bin Khattab 38 Masehi ya. Dan dari situ kekuasaan Islam hingga ke masa Ottoman berlangsung. Gitu ya. Ada perang salib tadi sempat terhenti, tetapi orang Arab ada di situ gitu ya. Jadi kalau mau dibilang Tuhan nggak adil dong, kok orang Palestina nggak dikasih tanah? Enggak juga, justru Arab itu kalau kita lihat peta itu negaranya luas-luas. Sementara negara Israel itu hanya mungil, kecil gitu kecil ya. banget. Kenapa solusi satu negara seringkali dianggap mustahil oleh banyak pihak, Bu Monik? Jadi misalnya bangsa Israel di tanah yang pernah diduduki oleh Raja Daud itu diberikan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel, tapi di dalamnya dua bangsa gitu ya. Iya. Ada Arab, ada Palestina. Sekarang Israel sebetulnya sudah kayak begitu. Di Israel sudah ada orang Palestina. Ada 2 juta orang Arab Palestina di Israel yang menjadi warga negara Israel. Orang Palestina ada berapa? Sekitar 5 juta. Di luar Israel ya, di Yudea Samaria 3 jutaan, di Gaza 2 jutaan. 2 juta. 5 juta. Kalau 5 juta ini digabungkan dengan Israel, artinya populasinya 2 juta orang Arab Israel ditambah 5 juta udah 7 juta. Sementara populasi orang Yahudi sendiri 7 juta. Artinya sama. Sama dong, seimbang. Seimbang. Dan ini membuat Israel bukan lagi negara Yahudi satu-satunya di dunia. Bisa-bisa. Kenapa? Karena tingkat kelahiran orang-orang Arab jauh lebih banyak daripada orang-orang Yahudi. Meski orang-orang Yahudi itu punya banyak anak, gitu ya. Tapi kalah karena istrinya boleh 2, 3, 4. Iya. Dan bisa punya anak banyak juga dari istri kedua, istri ketiga dan sebagainya. Nah itu yang memang ada orang-orang yang mendukung solusi satu negara ya. Tetapi rawan untuk keberlangsungan identitas keyahudian dari negara Israel itu sendiri. Karena dia harus menjadi satu-satunya bangsa yang melanjutkan Torah gitu ya, yang melanjutkan 5 kitab Musa ini. Jadi agak riskan untuk menggabungkan. Alasan yang lain Pak adalah orang Arabnya sendiri nggak mau hidup berdampingan sama dengan bangsa Yahudi, dengan bangsa Israel, dengan orang Yahudi. Karena itulah makanya sekarang masih terjadi teror. Karena mereka memang sejak kecil sudah diindoktrinasi untuk membenci orang Yahudi. Jadi nggak mungkin lah ya itu.
terwujud? Solusi satu negara itu rancangan Tuhan juga nggak kayak gitu soalnya ya. Baik, Bu Monik, apakah ada faktor yang membuat two-state solution ini semakin tidak relevan dalam kondisi saat ini? Saat ini saya pernah bertemu dengan seorang ahli geopolitik, seorang profesor di Israel, dan dia mengatakan sejak 7 Oktober ide negara Palestina itu mati. 7 Oktober tahun 2023. Ketika Hamas menyerang Israel. Ketika terjadi tragedi teror yang terbesar dan terburuk sejak Holocaust. Holocaust ini kan tahun 1945. Artinya apa? Faktor yang paling membuat solusi dua negara tidak tercapai bukan karena dari pihak Israel, tetapi dari pihak Palestina. Karena adanya teror, serangan teror tersebut. Ini yang membuat orang yang tadinya cinta damai mau bertetangga dengan Palestina, mereka berpikir ulang. Kenapa? Banyak sekali aktivis pro Palestina dari Israel itu justru disandra. Justru mereka jadi korban. Justru jadi korban malah mereka. Jadi ini kayak apa ya? Saya nggak mau bilang Tuhan menghukum mereka ya, bukan. Tapi maksudnya akhirnya mereka kayak tersadarkan gitu ya. Jadi perdamaian tanpa kebenaran dari Tuhan nggak mungkin, Pak. Saya sendiri bertemu dengan orang dari Kibbutz Yaakov. Dia bilang dia tiap hari jemput orang sakit dari Gaza untuk dibawa ke rumah sakit di Israel. Perjalanan 2 jam, pulang 2 jam, 4 jam. Bagaimana hubungan selama perjalanan? Ada yang mau bicara, ada yang nggak bicara. Karena nggak mau nganggep orang Yahudi. Padahal dia dijemput, numpang mobilnya secara gratis. Iya, betul. Dan orang-orang kayak ini banyak sekali. Saya punya kenalan di Kibbutz Nirim, Adel. Anaknya harus membunuh teroris yang mau masuk ke ruang aman persembunyian rumah mereka dari roket. Karena dia punya anak 2 kecil, dia punya senapan. Dan dia bisa bunuh teroris itu. Adel ini kerjaannya apa Bapak Ibu? Guru PAUD untuk anak-anak Gaza. Jadi dia pikir, saya udah ngedidik anak kamu. Iya, saya memberi diri buat mereka. Kamu membalas itu seperti ini, cucu saya mau diculik gitu loh. Dan bayangin, 7 Oktober 2023. Orang-orang Gaza dipekerjakan di kibbutz-kibbutz. Ada 25 kibbutz yang diteror oleh Hamas. Wow. Padahal mereka makan dari situ ya. Orang-orang Gaza ini tahu mereka akan meneror. Hamas akan meneror. Mereka terlibat. Taunya terlibatnya dari mana? Mereka memberikan denah lokasi. Mereka membocorkan. Ini saya tahu dari kesaksian orang-orang yang selamat ketika saya datang ke Israel tahun 2023. Jadi dikasih tahu, ini kibbutz misalnya ada 150 rumah. Keluarga. Rumah A, B, C, D adalah rumah satpam. Tempat senjata ditaruh. Gudang senjata. Kalau ada sesuatu yang terjadi, mereka memang sudah persiapan ada senjata. Satpam-satpam inilah yang dibunuh duluan. Sehingga mereka bisa masuk. Karena dibocorkan oleh teman-teman mereka. Ini rumah si A, rumah si B, rumah si C. Coba, kita kasih makan loh. Gimana bisa berdampingan kelak ya? Iya, itu dia. Saya tadinya juga nggak berpikir sejauh itu ya. Tapi ketika saya dengar kesaksiannya, saya juga jadi mikir. Saya kalau berada di posisinya, apa yang saya akan lakukan? Gitu ya. Emang tragis banget sih, tapi itu yang terjadi. Kemudian di Festival Musik Nova, ini adalah festival musik damai. Orang-orang bermusik, berjoget di situ. Orang-orang yang membangun konstruksi panggung, lampu, tenda adalah orang-orang dari Gaza.
Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka bilang gajian mereka harusnya hari Minggu. Tapi kemudian mereka mengatakan, kami nggak mau gaji hari Minggu. Kami mau gajinya hari Jumat. Dikasihlah gaji. Biasanya orang Yahudi nggak jual beli kalau hari Sabat. Mereka minta gaji duluan karena katanya, there will be no Sunday. Tidak akan ada hari Minggu. Karena mereka tahu hari Sabtu akan ada teror. Mungkin bos saya akan jadi korban. Jahat nggak? Iya. Jahat loh. Betul, betul. Dan kalau kita lihat di Alkitab, Tuhan menghukum manusia ketika ada air bah terjadi. Kalau kita baca di Kejadian, karena apa? Karena bumi penuh dengan kekerasan. Tuhan nggak suka kekerasan. Orang-orangnya berkhianat ya, padahal dikasih makan. Iya, selain berkhianat, mereka melakukan kekerasan. Kita sudah melihat dari berbagai segi mengenai usulan dua negara. Jika solusi dua negara ini gagal, apa ada alternatif lain yang mungkin muncul, Bu Monik? Kalau menurut saya yang paling mungkin dilakukan adalah Palestina fokus pada apa yang ada. Sekarang Palestina sudah punya presiden, Mahmud Abbas. Palestina sudah punya perdana menteri. Palestina sudah punya, di Indonesia ada kedutaan besar Palestina di Jakarta, ada duta besarnya. Secara struktur pemerintahan semuanya sudah ada, Pak. Tinggal Palestina mau membangun atau enggak negaranya. Tunjukin dong ke dunia. Ini loh prestasinya orang Palestina. Ini loh Palestina tuh sebagai negara yang maju misalnya. Iya, pikirkan tingkat pendidikan masyarakat. Betul. Jadi membangun ke atas bukan membangun ke bawah ya. Betul. Nah sekarang ini kan kita melihatnya selalu problem. Kayak nggak maju-maju gitu loh. Bu Monik, bagaimana sikap gereja seharusnya dalam menyikapi isu ini? Karena nggak banyak orang Kristen yang paham juga dengan situasi. Tadi kan Bu Monik banyak memberikan pencerahan kepada God lovers tentang situasi dan keadaan di Israel. Dan juga bagaimana keberadaan orang-orang Palestina di sana. Silakan Bu Monik. Ya, ini kalau kita ngomongin sikap gereja, Bapak Ibu, Dewan Gereja Sedunia itu anti Israel loh, Pak. Oh, Dewan Gereja Sedunia itu anti Israel. Iya, mereka menyatakan bahwa Israel menjajah Yudea dan Samaria, yang notabene itu adalah ada di Alkitab, gitu ya. Jadi emang susah kalau sikap gereja tidak mau kembali ke Alkitab. Iya. Nah, Bapak Ibu bayangkan, Dewan Gereja Sedunia itu isinya organisasi-organisasi gereja yang induk gereja-gereja di negara-negara gitu ya. Betul. Itu dinaungi oleh Dewan Gereja Sedunia. Nah karena itu kita orang Kristen secara individu, kita belajarlah Alkitab. Dengan begitu Bapak Ibu punya landasan yang Alkitabiah juga untuk melihat berita-berita yang terjadi di masa kini. Punya perspektif yang benar. Betul. Karena kalau enggak Bapak Ibu satu akan jadi bingung, gitu ya. Dan yang kedua yang paling parah akhirnya meninggalkan iman. Karena melihat semuanya nggak sesuai dengan. Ini Alkitab bilang A, kok yang terjadi B, gitu ya. Kita akan mudah kehilangan iman. Padahal tujuan dari adanya Alkitab itu supaya kita sesuai dengan hatinya Tuhan kan. Tuhan bilang A ya kita A. Betul. Meskipun dunia bilang B yang benar, kita tetap A gitu loh. Jadi menurut Bu Monik, Dewan Gereja Sedunia itu tidak membawa suara kenabian yang sesungguhnya ya? Karena tidak sesuai dengan Alkitab. Mohon maaf ini kalau ada yang dari Dewan Gereja. Saya bukan lebih pintar dari Bapak Ibu semua. Saya bukan lebih tahu.
Tetapi itulah faktanya. Mana mungkin sih Bapak Ibu kalau Dewan Gereja tahu Alkitab lalu menyatakan Israel menjajah Yudea dan Samaria, yang jelas-jelas wilayah itu. Di Yudea dan Samaria ada Betel, ada Silo, ada altarnya Yosua, ada kota Bethlehem, ada Yerusalem. Yerusalem itu soalnya masuk wilayah Yudea. Karena ibu kota dari Yehuda. Betul. Gimana coba? Kayak jeruk makan jeruk. Masa Israel menjajah dirinya sendiri? Iya, betul. Kan ini sesuatu yang menurut saya kita perlu kritis terhadap apa yang disuarakan oleh hamba-hamba Tuhan sekalipun. Gitu ya, bukannya saya mengajak menentang otoritas, enggak. Otoritas yang terutama adalah Alkitab. Gitu ya, jadi kalau kita nggak sesuai dengan Alkitab, balik lagi ke Alkitab. Jadi boleh dibilang mereka lebih mendengar apa kata PBB daripada mendengar apa kata Tuhan. Apa kata Tuhan. Karena begini, salah satu yang menjadi polemik setiap kali keputusan dilakukan adalah sisi kemanusiaan yang selalu berbicara lebih kuat. Sisi hak asasi manusia. Seperti contoh ketika Israel mau masuk ke Gaza, Israel masuk ke Gaza untuk membawa pulang 253 tawanan yang diculik oleh Hamas. Dunia marahnya ke Israel, bukan marahnya ke Hamas. Harusnya dunia bersuara, bebasin dong sandranya. Biar Hamas melepaskan itu. Menekannya Hamas, bukan menekan Israel. Ini terbalik, Pak. Yang korban justru ditekan, yang pelaku dibela, termasuk oleh orang Kristen, gitu. Jadi karena nggak paham. Dan juga memang mungkin ada ketakutan ya Bapak Ibu. Kalau kita berbeda dari pendapat mayoritas, orang cenderung merasa nggak mau melawan arus. Padahal mau sendiri tapi bersama Tuhan itu mayoritas loh, ya kan? Kita sendirian nih, tapi sama Tuhan. Apa yang lebih besar ya Tuhan lah. Nggak perlu jadi takut. Nah itu sayangnya, sampai hari ini loh, banyak negara-negara yang mayoritas Kristen di Eropa, justru pronya ke Palestina ya. Ini sangat menarik, kenyataan yang kita lihat sekarang. Nah, Bu Monik, apa pesan yang bisa disampaikan kepada generasi muda terkait pentingnya berdoa dan memahami konflik Israel-Palestina ini? Iya, ini ada satu ayat yang sangat menarik buat Bapak Ibu semua, yakni dari Yesaya 62 ayat 6-7. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang dan janganlah biarkan dia, Tuhan, tinggal tenang. Sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Artinya apa? Artinya Tuhan mau kita, saya, Bapak Ibu semua untuk menjadi pengintainya di Yerusalem. Pengintai itu apa? Pengintai itu berdiri menghadap ke arah luar, yang di belakangnya yang dilindungi. Kita memantau, memperhatikan apa yang terjadi di dunia yang berkaitan dengan Yerusalem. Dan kita berdoa membuat Tuhan untuk selalu ingat terhadap Yerusalem. Karena dikatakan di sini, sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion. Sion itu apa? Yerusalem. Jadi kita yang harus bilang, Tuhan tolong nih Yerusalem mau diambil, gimana ya Tuhan? Kita yang mengingatkan Tuhan, kita yang kayak mengintai dan kasih tahu ke komandan jaga, ini ada bahaya nih di depan, gitu ya. Ini ayat yang menurut saya bisa menjadi pegangan atau konfirmasi buat kita orang Kristen, berkaitan dengan konflik yang terjadi di depan ini. Jadi ayat ini menegaskan orang Kristen tugasnya adalah berdoa untuk situasi dan kondisi Yerusalem hari ini. Iya, mengingatkan Tuhan. Mengingatkan Tuhan. Padahal Tuhan gak pernah lupa ya, tapi Tuhan mau kita
turut bekerja gitu bersama-sama. Bagaimana peran Hamas yang menguasai Gaza mempengaruhi kemungkinan penerapan two-state solution ini? Saat ini memang Hamas posisinya jelas ya, menolak solusi dua negara. Dia maunya solusi satu negara. Ya. Dan negara Palestina. Negara Palestina, ibu kotanya Yerusalem. Makanya mereka bikin yang namanya serangan teror itu adalah Badai Al-Aqsa. Al-Aqsa itu nama masjid di Yerusalem. Jadi bisa dibayangin, selama Yerusalem belum menjadi milik dari mereka, perang, konflik masih akan terus terjadi. Jadi selama cita-cita mereka belum terwujud, maka negara Israel akan terus mengalami konflik. Betul. Yang berkepanjangan. Iya. Mengapa konflik antara Gaza yang dikuasai Hamas dan Israel terus menjadi penghalang bagi solusi damai? Tidak akan ada damai jika dunia tidak bisa menerima Israel. Kenapa dunia membenci Israel? Karena ini adalah peperangan rohani antara Tuhan dan iblis. Iblis tahu bangsa Israel akan melahirkan juru selamat. Makanya kita baca di Perjanjian Lama, isinya bangsa Israel diperangi mulu, digoda mulu untuk menyembah dewa-dewa, dan akhirnya dihukum Tuhan, dibuang dan sebagainya. Di periode setelah Yesus datang yang pertama kali masuk, sekarang ini di masa kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa yang terjadi? Iblis mengobok-obok Israel kembali. Kenapa? Karena iblis tahu Yesus akan datang kembali ke Yerusalem. Untuk yang kedua kali? Untuk yang kedua kali. Bukan ke Indonesia, bukan ke Amerika, bukan ke Eropa, tapi ke Yerusalem. Ayatnya di mana? Ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, malaikat berkata dengan cara yang sama, ia akan datang lagi. Karena itulah kita di Alkitab juga ditulis bahwa ini peperangan melawan roh-roh jahat di udara. Setiap wilayah, setiap teritori punya roh jahat di udara. Jadi kita tahu ada spirit-spirit yang tidak senang dengan apa yang akan terjadi di Yerusalem ketika Tuhan Yesus datang. Makanya ini jadinya konflik terus. Ditambah semakin dekat kedatangan Tuhan Yesus, semakin intens konflik di Yerusalem. Konflik di Yerusalem. Karena apa? Ada yang namanya seperti sakit bersalin. Ini bisa tema tersendiri nih. Seperti seorang perempuan yang sakit bersalin, itulah momen ketika Mesias datang. Rasa sakitnya semakin menjadi-jadi. Biasanya ketika semakin dekat saat melahirkan, penyakitnya makin... Rasa sakitnya semakin kuat, tetapi akhirnya bayinya keluar juga. Akhirnya Mesiasnya datang juga. Itulah pengharapannya kita. Sangat menarik. Ini ada hubungan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang memang sudah dinubuatkan. Dan ini terhubung dengan situasi dan kondisi Yerusalem. Dan bagian yang terakhir, Bu Monik, bagaimana hubungan Iran dengan Palestina, khususnya Hamas, mempengaruhi stabilitas kawasan dan relevansi two-state solution? Iran, ini ada juga di Alkitab sebagai Persia. Dan kita tahu ada yang namanya perang Gog dan Magog. Guru-guru Alkitab berpendapat ini melibatkan Rusia, Persia, Turki, Sudan, dan Libya. Jadi ada 5 negara. Dan Iran selama ini adalah salah satu negara yang sangat aktif membiayai teror. Hezbollah dibentuk oleh Iran. Hezbollah ada di Lebanon. Di Lebanon, ya. Hamas didanai oleh Iran juga. Bahkan dilatih
oleh Iran dalam membuat senjata dan teror. Bagi Iran tidak ada konsep solusi dua negara. Yang ada adalah konsep final solution. Final solutionnya apa? Solusi finalnya adalah menghapus Israel dari peta. Itu yang mereka mau. Karena itu, jika Iran sudah terlibat, jika Turki sudah terlibat, Rusia sudah terlibat, kita lihat bahwa ini adalah Gog dan Magog. Dan Gog dan Magog itu disebut dua kali dalam Alkitab. Satu di Yehezkiel 38-39 dan satu lagi di Wahyu. Apakah ini kejadian dua yang berbeda atau satu? Semoga satu aja ya. Biar perangnya satu kali aja gitu loh. Artinya apa? Kemungkinan besar akan ada perang dengan Iran. Kita sudah melihat waktu itu sudah ada perang ya. Iya, betul. Iran menyerang Israel 14 April 2024 dan di 1 Oktober 2024. Itu kan gara-gara pimpinan Hamas meninggal tewas di Iran ya. Iya. Di tempat paling amannya Iran malah. Betul. Iya. Nah, jadi sekarang Iran itu sudah mempersiapkan yang namanya teknologi nuklir. Nah, jadi kalau kita lihat di Yehezkiel 38-39, ini sesuatu yang jangan-jangan akan ada perang yang belum terjadi, yakni perang Gog dan Magog tadi. Saya bukan menakut-nakuti, tapi kita kembali ke Alkitab. Di Alkitab, di Wahyu aja, kalau kita baca Bapak Ibu semua, Wahyu ini kan yang baca orang Kristen ya, orang Yahudi kan nggak baca Wahyu. Itu ada perang Gog dan Magog, perang Armageddon. Artinya masih akan ada perang di depan. Karena itu, untuk itu Bapak Ibu semua yang belum percaya Yesus, percayalah. Karena apa? Karena kita butuh keselamatan. Dan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dan Yesus yang memberikan keselamatan itu akan datang yang kedua kali. Dan kedatangannya yang kedua kali bukan sebagai juru selamat tetapi sebagai hakim. Sebagai hakim, menghakimi semua orang yang tidak percaya. Dan yang percaya dikasih mahkota kan. Jadi masih ada waktu untuk menerima Yesus untuk menjadi Tuhan dan juru selamat. Tuhan dan juru selamat, dan kita akan berada di bawah pemerintahan Yesus sebagai raja, karena ayat dalam Alkitab harus tergenapi ya. Yesus sebagai raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuan. Amin. Terima kasih Bu Monik. Bincang-bincang yang luar biasa dan sangat berharga buat God Lovers dan semua kami yang mendengarkannya. God Lovers, diskusi kita hari ini mengingatkan bahwa damai sejati tidak pernah bisa dihasilkan dari perjanjian politik semata. Tanah Israel adalah bagian dari rencana kekal Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah memahami bahwa damai sejati hanya ada di dalam Kristus, Sang Raja Damai. Amin. Mazmur 122 ayat 6 berkata, "Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintainya mendapat sentosa." Mari terus berdoa untuk Israel, Palestina, dan semua bangsa di sekitarnya agar mereka menemukan damai yang sejati dalam Yesus Kristus. Saya Pendeta Martin Hareva bersama seluruh kru Diaspora TV undur diri. Sampai jumpa di talkshow berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
harapanku.